खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dispikit Huzur. Kami merasa terhormat untuk mempersembahkan sorotan dari sejumlah mulakat yang berlangsung selama minggu lalu, termasuk tim Al-Islam dan anggota Amilah Nasional dari Jerman. Selain itu, Huzur tercinta dengan penuh kebaikan melakukan mulakat virtual dengan anggota lajnah dari Swedia. Kami memulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasli aziz, dengan penuh kebaikan bertemu dengan tim Al-Islam. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari, tim Al-Islam diberkati untuk mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, ayyadahullahu ta'ala binasli aziz. Mulakat tersebut berlangsung di Islamabad, di mana para anggota tim memiliki kesempatan untuk mempersembahkan pembaruan tentang pekerjaan mereka. Huzur, saya ingin memberikan update tentang bagian Al-Quran Al-Islam. Huzur, kami telah membuat peningkatan besar dalam pencarian. Kami telah menambahkan asisten pencarian yang menggunakan AI di latar belakang. Dengan menggunakan asisten pencarian ini, kami sekarang dapat menemukan ayat-ayat yang relevan dengan subjek atau topik tertentu. Sebelumnya, kami harus menggunakan kata kunci tertentu yang harus cocok dengan sebuah ayat atau terjemahannya. Tetapi sekarang kami dapat mencari topik saja, dan berdasarkan terjemahan dan tafsir kami untuk setiap ayat, AI akan mengidentifikasi ayat-ayat di mana topik ini sedang dibahas. Saya memiliki kesempatan yang diberkati untuk mempersembahkan aplikasi hadis di hadapan Huzur. Aplikasi ini dapat dilihat melalui realhadis.app. Bersama dengan aplikasi Al-Quran, database teks ahadis telah disiapkan untuk membaca dan mencari ahadis. Ini adalah halaman pertama dari aplikasi tersebut, dan dengan mengklik koleksi ahadis tertentu, daftar isi akan muncul. Dengan mengklik buku atau topik apapun, kami dapat membaca sebuah ahadis yang relevan yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, saya akan mengklik buku Bad'ul Wahyi dan semua hadis yang terkandung di dalamnya akan muncul. Ada beberapa hadis dalam Bukhari dan Muslim yang telah dikumpulkan di bawah satu topik tertentu, tetapi mereka juga muncul di tempat lain di bawah topik yang berbeda. Ya Huzur, sehubungan dengan ini, untuk memudahkan, kami telah memberikan tautan di sini yang menunjukkan semua hadis yang terkait. Dan demikianlah, semua hadis dalam database kami yang terkait dengan topik tertentu itu akan muncul di sini. Jika saya mengklik di sini, ini akan mengekstrak semua hadis yang terkait dari koleksi kami. Jadi ini akan muncul di bawah beberapa bab, jika memang demikian. Ya, bahkan jika hadis yang sama muncul di bawah beberapa bab. Selama mulakat, Hadrat Amirul Mukminin meluncurkan aplikasi hadis yang baru. Tampaknya kali ini Anda telah bekerja dengan cara yang lebih rajin dan ada peningkatan dalam pekerjaan Anda. Tampaknya Anda telah membuat beberapa pencapaian dan telah berusaha dalam pekerjaan Anda. Saya sering membuka aplikasi Al-Quran dan melihat-lihatnya. Ini bagus, Anda dapat mencari apapun dan ayat-ayat yang relevan muncul. Dan dua fitur baru yang telah Anda tambahkan mengenai referensi hadis, ini juga sangat bagus. Pada hari yang sama, anggota Amilah Nasional dari Jerman juga diberkati untuk bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Selama mulakat yang berlangsung di studio MTA di Islamabad, Hadrat Khalifatul Masih memberikan bimbingan kepada anggota Amilah sehubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka. Anda semua telah diberikan pedoman. Saya berharap bahwa para sekretaris telah membacanya. Jika Anda belum membaca rencana yang relevan dengan departemen Anda, maka Anda harus melakukannya. Anda harus menyadari tanggung jawab Anda sebagaimana diuraikan di dalamnya.
Silahkan evaluasi diri Anda sendiri. Apakah Anda benar-benar memenuhi tugas Anda sesuai dengannya atau tidak? Lakukan penilaian diri. Ambil sebagai contoh Departemen Urusan Rishanata, ada beberapa sekretaris yang mengawasi departemen ini, Masya Allah. Apakah pekerjaan dilakukan dengan efisien dan benar sebagaimana seharusnya? Upaya yang tepat apa yang Anda lakukan dalam hal ini? Jika pekerjaan tarbiyat dilakukan dengan benar, banyak masalah dalam jemaat akan terselesaikan. Tentu saja, jika Anda memilih untuk menutup mata Anda terhadap kenyataan, itu adalah masalah lain. Tetapi jika Anda memeriksa situasi dengan cermat dan kritis, para Sadar Khuddam, Lajnah Imailah, dan Ansarullah semuanya harus menyadari bahwa ada banyak kelemahan dan kekurangan dalam berbagai aspek tarbiyat yang memerlukan perhatian. Sebuah rencana tindakan yang tepat dan efektif harus dirancang, namun ini tidak dilakukan dengan cara sebagaimana seharusnya. Tidaklah cukup hanya bagi Ansarullah, Khuddam, atau sekretaris tarbiyat jemaat untuk melaporkan bahwa sejumlah anggota tertentu menghadiri salat. Itu mungkin benar, namun pertanyaan sebenarnya adalah berapa jumlah total keanggotaan jemaat dan berapa persentase anggota yang menghadiri masjid? Apakah ada peningkatan dalam hal itu? Surat edaran dikirimkan untuk memberitahu orang-orang agar mendengarkan khutbah atau pidato dan dilaporkan bahwa sejumlah orang telah dikirimkan surat edaran. Namun, Anda juga harus menilai dampak apa yang ditimbulkannya. Ini juga adalah sesuatu yang seharusnya ditentukan. Tujuannya bukan hanya untuk mengirimkannya, melainkan untuk menilai dampak yang ditimbulkannya. Demikian pula jika sekretaris tarbiyat melaksanakan tugasnya dengan baik, jika para mubalik memenuhi tanggung jawab mereka, dan jika departemen-departemen lain bekerja secara efektif, maka bahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan pun akan berangsur-angsur terselesaikan dengan sendirinya. Seringkali Amir Sahib dan sekretaris keuangan mengeluh bahwa para anggota tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kontribusi canda, tetapi perhatian kurang karena sekretaris mal atau sekretaris mal lokal mereka hanya menghubungi para anggota ketika mereka memerlukan canda mereka untuk dikumpulkan. Adalah tanggung jawab setiap orang untuk menjaga kontak yang teratur dengan para anggota. Peran Anda bukan sekadar administratif, mendekati anggota hanya ketika dana dibutuhkan. Sebenarnya, Anda seharusnya secara umum menjaga hubungan yang bersahabat dan menjalin koneksi dengan para anggota di setiap jemaat. Anda seharusnya mengetahui berapa banyak anggota yang ada di jemaat ini dan itu. Berapa banyak di antara mereka yang berkecukupan secara finansial. Berapa banyak yang secara teratur membayar canda sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Siapa yang tidak, dan jika mereka tidak, apa alasannya? Apakah ada alasan yang sah, atau apakah itu hanya alasan belaka? Jika ada kesulitan yang sah, maka tunjukkanlah belas kasihan. Jika ada alasan belaka, maka bimbinglah dan nasihatilah mereka dengan bijaksana. Inilah tanggung jawab sekretaris mal dan juga tarbiyat. Demikian pula Departemen Umur Ammah harus melampaui sekadar menyelesaikan perselisihan atau menangani kasus-kasus. Dengan banyaknya pencari suaka yang tiba akhir-akhir ini, Departemen harus tetap terinformasi tentang status kasus mereka dan sambil tetap berada dalam batasan hukum. Membantu mengkoordinasikan dukungan bagi mereka. Umur Ammah harus memiliki kontak dengan mereka dan harus menemukan cara untuk membantu mereka. Perannya tidak terbatas pada mediasi konflik atau membuat keputusan atau merekomendasikan tindakan disipliner. Ini juga merupakan tanggung jawab Departemen Tarbiyat. Jika Departemen Tarbiyat dan para mubalik menjadi aktif, banyak masalah Umur Ammah dan sekretaris mal akan secara alami terselesaikan. Setiap sekretaris harus memahami tanggung jawabnya. Departemen-departemen Tarikh Jadid dan Waqf Jadid hanya menghubungi anggota pada akhir tahun keuangan untuk menyelesaikan target keuangan mereka. Para sekretaris ini berkata kepada mereka bahwa Anda telah melakukan dengan baik dengan menyumbangkan sejumlah uang, tetapi kami merasa Anda mampu memberikan lebih banyak lagi. Sumbangkanlah lebih banyak jika memungkinkan. Kemudian mereka memberikan canda lebih lanjut. Faktanya, sekretaris mal harus sangat efisien dan sama seperti sekretaris Tarikh Jadid dan Waqf Jadid mendekati orang-orang untuk meningkatkan anggaran mereka. Mereka juga harus mendekati orang-orang dengan cara yang sama. Anda harus membentuk hubungan pribadi dengan semua sekretaris lokal Anda dan menilai pekerjaan yang mereka lakukan serta menerima laporan bulanan mereka. Siapakah sekretaris mal Ahmad? Adalah kewajiban Anda untuk mengunjungi semua orang. Sama seperti mereka yang melakukan bertugas di Waqf Jadid dan Tarikh Jadid, Anda juga harus mengetahui keadaan setiap orang, membentuk hubungan pribadi dengan mereka, dan menginformasikan kepada mereka pentingnya canda. Jika canda dibayarkan dengan benar, saya menyebutkan ini dalam pertemuan sebelumnya juga, bahwa tidak akan ada kebutuhan untuk secara terpisah meluncurkan berbagai skema lain. Jika Anda hanya menjadi pemegang jabatan, itu tidak cukup. Jangan menjadi pejabat, melainkan jadilah pelayan atau khadim.
Ketika Anda mengembangkan pola pikir menjadi pelayan agama ini, barulah Anda akan mampu bekerja dengan cara yang benar dan akan ada berkah dalam pekerjaan Anda. Setelah foto kelompok, Hadrat Khalifatul Masih berbicara kepada Sekretaris Nasional Tabligh untuk sekedar mengatakan bahwa kita telah melakukan tabligh dan menghasilkan laporan bulan bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, kebanggaan yang sejati adalah dengan menilai hasil apa yang telah dicapai. Selain itu, perluas tim Anda. Tabligh tidak dapat dicapai hanya oleh beberapa individu. Anda harus menyebarkan pesan secara luas. Untuk sekadar mengatakan bahwa karena saya memberikan arahan tertentu, oleh karena itu kita sekarang telah memulai proyek tertentu dan telah meningkatkan kesadaran di antara orang-orang dan telah menyebarkan pesan Islam tidaklah cukup. Faktanya, Anda juga harus menilai berapa banyak orang yang Anda libatkan dalam hal ini dan hasil dari upaya-upaya tersebut. Ini juga merupakan sesuatu yang harus Anda nilai. Mengingat kondisi global saat ini, hal itu menunjukkan bahwa keadaan di masa depan kemungkinan akan menjadi lebih menantang daripada lebih mudah. Ketika keadaan duniawi memburuk, populasi lokal mungkin menjadi semakin bermusuhan terhadap imigran dan agama. Emosi mungkin meningkat sebagai akibat dari permusuhan mereka, dan upaya mungkin dilakukan untuk menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, jangan berasumsi bahwa keadaan akan secara otomatis membaik. Sebaliknya, mereka hanya akan memburuk. Oleh karena itu, nilai rencana tindakan Anda untuk hal ini, dan ini juga merupakan tanggung jawab umur ammah, tarbiyat, tabligh. Anda semua harus menilai rencana tindakan apa yang telah Anda bentuk untuk memuaskan kekhawatiran orang-orang non-muslim dan juga bagaimana melindungi anggota kita sendiri. Jika Anda membaca pedoman dalam konstitusi, semua ini dinyatakan di dalamnya. Setiap sekretaris harus mengetahui pedoman yang dinyatakan di dalamnya, dan jika mereka bekerja sesuai dengan pedoman tersebut, maka banyak tantangan dapat terselesaikan. Hadrat Khalifatul Masih kemudian memberikan bimbingan kepada Missionary in Charge Jemaat Jerman tentang cara para mubalik harus mengkhidmati dengan keberanian, kerendahan hati, dan pengabdian. Kembangkan rasa keberanian di antara para mubalik, dan mereka juga harus meningkatkan pengetahuan mereka. Namun jangan sampai terjadi bahwa para mubalik menjadi sombong karena hal ini. Sebaliknya, mereka harus mengembangkan kesadaran mereka, kesempatan untuk berkhidmat, dan untuk ini mereka harus berusaha memperoleh hasil terbaik dan bekerja dalam kerjasama dengan orang lain dan memperluas tim mereka. Mereka juga harus membantu dan menolong orang lain. Tidak benar untuk hanya mencari pengakuan bagi diri sendiri dan bukan orang lain. Oleh karena itu, tingkatkan jumlah mubalik seperti itu dalam tim Anda, dan Anda juga harus memperluas tim tabligh Anda. Dan tingkatkan tim-tim ini di setiap wilayah. Orang-orang yang tinggal di Jerman Timur memiliki pola pikir yang berbeda dengan mereka yang tinggal di Jerman Barat, dan demikian pula mereka yang tinggal di wilayah tengah memiliki pola pikir yang berbeda juga. Jadi kembangkan tim sesuai dengan pola pikir mereka yang berbeda dan miliki rencana tindakan untuk masing-masing. Tidak seharusnya terjadi bahwa karena ini adalah instruksi yang diterima untuk tabligh, maka berdasarkan itu kami telah membagikan sejumlah sekian selebaran. Ini bukan tujuannya. Ada berbagai metode untuk berkhidmat. Sebagai contoh, terjadi pemadaman listrik di Berlin dan 45.000 orang terdampak olehnya. HF melayani orang-orang dengan menyediakan makanan kepada penduduk setempat yang sangat dihargai. Dan dengan demikian, sementara mereka bekerja di sana, adalah tugas tim umur ammah dan lainnya untuk juga pergi ke sana. Apakah Anda bekerja dalam koordinasi dengan mereka atau secara terpisah? Tetapi Anda seharusnya memberitahu penduduk setempat bahwa kami semua adalah Ahmadi dan semua upaya ini dilakukan karena Ahmadiyah. Dengan demikian, ini adalah tanggung jawab mubalik yang bertanggung jawab para mubalik, Departemen Tabligh dan Umur Ammah untuk mengambil manfaat dari kesempatan seperti itu, sehingga Anda dapat mencapai hasil yang maksimal. Jika mereka menunjukkan apresiasi atas pekerjaan HF, maka itu menunjukkan bahwa orang-orang menunjukkan apresiasi kepada orang-orang yang membantu dan menolong mereka. Oleh karena itu, mencari peluang dan kemudian mengambil manfaat darinya sambil mengkhidmati dengan semangat dedikasi dan gairah adalah yang menghasilkan hasil. Adalah Anda memiliki seluruh tim dalam bentuk jemaat. Mengapa Anda semua tidak pergi ke sana? Jika Anda sudah melakukan itu, maka itu sangat baik. Tetapi menurut laporan yang saya terima, Anda belum melakukannya dengan cara yang seharusnya dilakukan. Anda bisa melaksanakan tugasnya dengan cara yang jauh lebih baik. Anda diundang ke Majelis Nasional, para anggota parlemen, anggota dewan, dan masyarakat umum juga menghargai upaya Anda dan menawarkan doa dengan cara mereka sendiri untuk semua orang yang membantu. Tetapi jika Anda melakukan upaya yang lebih terkoordinasi, maka ini akan memperluas cakupan dampak dari pekerjaan Anda. Dan Anda akan mencapai jauh lebih banyak dalam waktu yang jauh lebih singkat, dan Anda dapat memperluas cakupan pekerjaan. Ketika mulakat berakhir, para hadirin semuanya menerima hadiah pena. Sementara berbicara kepada Sekretaris Wakafino, Hadrat Amirul Mukminin menekankan pentingnya peran departemen tersebut.
Mengenai Wakfenau, lakukan upaya untuk lebih mengorganisir mereka dan perhatikan tarbiyat mereka. Saya menyebutkan sebelumnya juga kepada seseorang bahwa ini bukan hanya sebuah gelar, perhatian yang lebih besar diperlukan untuk Wakfenau. Jika perhatian diberikan kepada Wakfenau, banyak masalah tarbiyat Anda dapat terselesaikan. Jika Anda melakukan penilaian, Anda akan menemukan bahwa tidak ada banyak perbedaan dalam standar moral, agama, spiritual, dan intelektual dari Wakfenau dan mereka yang bukan. Bahkan dalam beberapa kasus, beberapa orang lain lebih baik daripada mereka, meskipun Wakfenau seharusnya jauh lebih baik. Jadi, perhatikan hal ini. Anda telah menjadi sekretaris Wakfenau yang baru, jadi mulailah pekerjaan Anda dengan semangat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hari berikutnya, pada tanggal 8 Februari, Hadrat Khalifatul Masih mengadakan mulakat online kepada anggota lajnah dari Swedia yang sedang belajar di sekolah dan universitas yang merupakan bagian dari Ahmadiyah Muslim Women Students Association. Para anggota lajnah telah berkumpul di Swedia untuk mulakat tertentu. Setelah tilawat diikuti dengan terjemahannya, para hadirin memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengenai berbagai isu kontemporer dan agama. Nama saya Barira Ahmad dan pertanyaan saya adalah, mohon berikan bimbingan mengenai arah mana AMSA harus bekerja di tahun-tahun mendatang dan hal-hal yang harus difokuskan, sehingga lajnah dapat berkembang baik secara rohani maupun dalam kehidupan sekuler mereka dan menjadi pengkhidmat jemaat yang berdedikasi. Bimbingan yang diberikan kepada para pria sama-sama berlaku untuk wanita. Tugas-tugas yang diharapkan dilakukan oleh pria sedemikian pula harus dilakukan oleh para wanita. Pekerjaan yang dilakukan oleh AMSAT Student Association untuk anak laki-laki adalah pekerjaan yang juga harus dilakukan oleh kalian. Pertama dan yang terpenting, sementara kalian memperoleh pendidikan sekuler, apapun mata pelajaran yang kalian pelajari, apakah kalian sedang menempuh studi sarjana, pasca sarjana atau PhD, kalian harus berusaha untuk unggul di dalamnya. Lakukan setiap upaya untuk mencapai tingkat tertinggi, sehingga kalian membedakan diri kalian. Ketika kalian mencapai keunggulan, orang-orang akan bertanya apakah kalian seorang muslim. Pada saat itu kalian harus dapat mengatakan bahwa kalian adalah seorang muslim, dan bahwa berusaha untuk memperoleh ilmu adalah bagian dari ajaran agama kalian. Rasulullah menyatakan bahwa setengah dari ilmu agama dapat diperoleh dari Hadrat Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Suci SAW memberikan wanita status yang terhormat. Kalian harus mencapai status yang sama untuk diri kalian sendiri. Di samping pendidikan sekuler, peroleh juga pengetahuan agama. Bimbing dunia, dan pada saat yang sama, bimbing dan latih generasi masa depan kalian. Berikan tarbiyat kepada adik-adik kalian dan bimbing lingkungan kalian, sehingga pesan sejati Islam dapat tersebar kemana-mana. Dengan demikian, sambil berusaha untuk maju dalam pendidikan sekuler, AMSA juga harus berkembang dalam pengetahuan agama. Untuk tujuan ini, peluang-peluang untuk penjangkauan tabligh harus diciptakan. Dakwah langsung mungkin tidak selalu memungkinkan, karena banyak orang saat ini yang menunjukkan sedikit minat terhadap agama atau tentang kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang telah semakin menjadi lebih materialistis di negara-negara barat ini. Oleh karena itu, selenggarakan seminar-seminar tentang berbagai topik di universitas-universitas kalian atau di tempat-tempat lain di mana orang-orang non-muslim dapat diundang. Pilih topik-topik yang menarik secara umum, seperti sains atau sejarah, sehingga orang-orang tertarik untuk hadir dan mendengarkan apa yang kalian katakan. Setelah minat terbangkitkan, percakapan akan berkembang lebih lanjut. Dengan cara ini, perkenalan kalian akan meluas dan peluang-peluang untuk penjangkauan akan muncul. Inilah tanggung jawab kalian untuk menetapkan identitas kalian dan untuk mempersembahkan citra sejati Islam, menunjukkan bahwa apa yang kalian persembahkan sesungguhnya adalah ajaran Islam yang sejati dan otentik. सही तस्वीर है इस्लाम की जो हम पेश कर रहे हैं ये इस्लाम की तालीम है. Kami mendengar dalam khutbah-khutbah para khalifah bahwa kita harus berusaha untuk mengadopsi sifat-sifat Allah Ta'ala. Namun beberapa sifat hanya milik yang mulia. Misalnya, Al-Mutakabbir, yang Maha Agung. Bagaimana seseorang dapat memastikan sifat-sifat yang harus mereka adopsi dan sifat-sifat yang harus mereka ekspresikan kerenahan hati mereka terhadapnya? Al-Quran Suci menyatakan dalam surah Al-Baqarah untuk mengadopsi sifat-sifat Allah. Ini berarti bahwa seseorang harus mewujudkan sifat-sifat Allah. Seseorang tidak dapat mencapai keagungan ilahi dari Allah Ta'ala, tetapi ketika sifat-sifat ilahi tercermin dalam manusia, mereka diekspresikan dengan cara yang berbeda. Misalnya, Allah adalah Asy-Syakur,
yang maha mensyukuri. Allah yang maha kuasa tidak berterima kasih kepada seorang hamba dalam pengertian manusiawi, melainkan itu berarti bahwa dia menghargai dan memberi pahala kepada mereka yang menaatinya. Dalam kasus manusia, bagaimanapun bersyukur berarti mengungkapkan rasa terima kasih ketika seseorang berbuat baik kepada Anda. Sifatnya tetap, tetapi penerapannya berbeda. Allah memiliki keagungan tertinggi. Tidak ada yang dapat mencapai kedudukannya. Di dalam diri kalian sendiri, kalian harus mengembangkan suatu bentuk keagungan yang ditandai dengan kerendahan hati. Kembangkan keluasan karakter sedemikian rupa sehingga kalian tidak terganggu oleh hal-hal sepele, tidak terlibat dalam pertengkaran atau kebencian yang berkepanjangan. Kembangkan kesabaran, karena kesabaran itu sendiri adalah bentuk keagungan. Oleh karena itu, dalam kasus sifat ini juga Al-Mutakabbir, makna dan penerapannya berubah. Dengan demikian, berusahalah di lingkungan Anda untuk mencoba mewujudkan sifat-sifat mulia Allah Ta'ala tersebut. Inilah yang dimaksud dengan mengadopsi sifat-sifat Allah Ta'ala, dan ini menunjukkan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Seorang anggota lajnah bertanya kepada Huzur, bagaimana Muslim Ahmadi harus memahami nubuatan Yajuj dan Majuj dalam konteks perkembangan politik saat ini yang melibatkan Denmark, Amerika Serikat, dan Greenland. Faktanya adalah bahwa baik itu masalah Greenland, Palestina, atau masalah negara Islam lainnya atau Iran, Ukraina, atau tempat lain manapun di mana upaya dilakukan untuk menciptakan perselisihan, di sana kekuatan-kekuatan besar ini menganggap diri mereka adalah segalanya. Jadi ini adalah tipu daya antikristus atau Dajjal. Mereka berusaha memperluas dominasi mereka. Sama seperti di negara-negara Arab dan Muslim Arab tidak memahami bagaimana mereka harus bereaksi, mereka mengambil senjata dari mereka jatuh ke pangkuan mereka seolah-olah mereka membentuk ikatan persahabatan dengan mereka dan mereka praktis membantu Yajuj Majuj sendiri. Jadi inilah sebabnya kedatangan Hadrat Masih Maud Islam terjadi untuk melawan tipu daya Yajuj Majuj ini. Ini terutama adalah Dajjal. Hadis-hadis merujuk kepada mereka sebagai Dajjal. Jadi inilah kekuatan Dajjal yang ingin menguasai dunia dengan tipu daya dan ingin menegakkan supremasi mereka di dunia. Untuk ini, kita harus berdoa agar Allah Ta'ala melindungi kita dari kejahatan mereka dan kita harus memberitahu dunia tentang tujuan kedatangan Hadrat Masih Maud salam. Setelah menyaksikan hal-hal ini, perhatian kita harus lebih tertuju pada peningkatan pekerjaan tabligh kita dan menyampaikan ajaran sejati Islam kepada Muslim dan non-Muslim juga sehingga kita dapat diselamatkan darinya. Sekarang, kekuatan-kekuatan ini telah mencapai suatu ekstrim di mana terdapat pertempuran internal antara Yajuj dan Majuj untuk mendapatkan dominasi atas dunia dan untuk menaklukkan kaum muslim. Jadi perselisihan dan kekacauan seperti itu telah diciptakan di dunia. Untuk ini kita harus merenungkan bagaimana kita dapat membantah ini. Kita harus menunjukkan ajaran sejati Islam melalui tindakan kita sebanyak mungkin dan juga menyampaikan pesan Islam kepada mereka dan menjelaskan kepada mereka bahwa jika Anda ingin menegakkan perdamaian di dunia, jika Anda ingin menyelamatkan dunia dari kekacauan, jika Anda ingin menyelamatkan diri Anda dan generasi masa depan Anda dari kehancuran, maka menjauhlah dari hal-hal ini. Sekarang, dalam satu cara, Amerika telah menduduki Greenland karena mereka telah mengatakan bahwa mereka akan membuat pangkalan udara di sana dan bahwa mereka akan memerintah wilayah itu. Sekarang, bahwa Dajjal telah memperoleh sebidang tanah, mereka akan terus memperluas wilayah mereka. Jadi mereka memiliki perselisihan internal mereka sendiri dan mereka menciptakan kekacauan terhadap kaum muslim juga. Sekarang adalah tugas Anda untuk menghapuskan perselisihan ini, oke? Anda adalah para pengikut Zulkarnain. Hadrat Masih Maud Islam telah disebut sebagai Zulkarnain, bukan? Jadi, karena Anda adalah para pengikutnya, sampaikan pesan ini kepada dunia, pelajari ajaran Al-Quran Suci, baca tafsir Al-Quran, dan berdoa, kembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Inilah sebabnya saya menyampaikan khutbah tentang kehidupan dan karakter Rasulullah SAW dan tujuannya adalah agar kita dapat mengikuti teladan itu, agar perhatian kita tertuju pada pengembangan cinta kepada Allah Ta'ala dan pada doa, dan agar kita melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Dalam waktu dekat, insya Allah, ketika saya mendapat kesempatan, saya akan menarik perhatian Anda pada pelaksanaan perbuatan-perbuatan saleh. Sebagai Muslim, bagaimana saya dapat bertahan dari Perang Dunia Ketiga? Dan ketika dunia menjadi sangat tidak stabil, bolehkah kita berencana untuk di masa yang akan datang?
Baik seorang muslim maupun non-muslim, ketika bom meledak, ia tidak akan membedakan apakah seorang adalah muslim atau bukan. Sesungguhnya tingkat kerugian yang lebih kecil akan ditimbulkan kepada mereka yang adalah muslim Ahmadi sejati. Sebagaimana Hazrat Masih Maud Islam telah bersabda berkenaan dengan perang bahwa ada api, tetapi semua orang akan diselamatkan dari api. Yang mencintai Tuhan yang menakjubkan. Jika Anda memiliki cinta kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkan Anda dari api ini. Dan jika tidak demikian, maka kita juga akan menghadapi beban hal-hal seperti orang lain. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan hubungan yang lebih kuat dengan Allah Ta'ala, sehingga kita dapat berada di antara mereka yang memperoleh karunia Allah Ta'ala. Sebagai sebuah jemaat, Allah Ta'ala insya Allah akan melindungi kita. Tetapi secara individu, seseorang mungkin mengalami beberapa bentuk kerugian. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan hubungan dengan Allah Ta'ala, sehingga Dia dapat pertama dan terutama melindungi kita. Dan bahkan jika situasi seperti itu terjadi, semoga Allah Ta'ala berkenan kepada kita. Oke? Jika dunia menjadi tidak stabil, itu karena orang-orang duniawi sedang mengejar pengejaran duniawi. Saya menceritakan sebuah hadis Rasulullah dalam khutbah Jumat saya baru-baru ini, di mana beliau bersabda, hubungan apa yang saya miliki dengan hal-hal duniawi? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan karunia-karunia kepada dunia, memperoleh manfaat dari mereka, dan buatlah rencana-rencana sesuai dengan itu. Tujuan umat manusia di dunia adalah sesuatu yang kita sebagai Muslim Ahmadi harus memahami, dan kita harus berusaha untuk memenuhinya juga. Ini berarti bahwa kita menyembah Allah Ta'ala, menjadi hambanya yang bersyukur, bertindak atas perintah-perintahnya, dan memenuhi hak-hak ciptaannya. Jika kita melakukan semua hal ini, maka kita akan tetap aman, dan dengan demikian terus membuat rencana-rencana sesuai dengan itu. Jika kita menjadi malas dan hanya merenungkan apakah dunia akan tetap seperti itu atau tidak, maka seseorang akan mengalami depresi. Oleh karena itu, selama seseorang masih hidup, bekerja keraslah dan berjuanglah, dan sambil mencari pertolongan dari Allah Ta'ala, buatlah rencana-rencana sesuai dengan itu sampai nafas terakhir kalian, dan berusahalah untuk unggul dalam bidang-bidang kalian masing-masing. Tidak perlu putus asa. Selama kamu masih hidup, berjuanglah dan bekerja keraslah. Oke? Bekerja keraslah. Seseorang tidak tahu berapa lama mereka mungkin hidup. Terlepas dari apakah ada perang atau tidak, seseorang bahkan tidak tahu apakah mereka akan menghirup nafas mereka berikutnya atau tidak. Oke? Tidak ada jaminan bahwa seseorang berusia 15 tahun pasti akan tetap hidup, dan bahwa seorang berusia 40 tahun pasti akan meninggal, atau bahwa seorang berusia 80 tahun pasti akan meninggal. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa kita telah menyerah, dan jika kita tidak dapat melakukan apapun atau membuat rencana apapun mengenai apa yang kita ingin menjadi dan capai dalam hidup adalah salah. Ini adalah hal-hal yang dikatakan orang-orang yang tidak memiliki harapan. Orang-orang yang memiliki percayaan kepada Allah tidak mengucapkan hal seperti itu. Mereka yang percaya kepada Allah Ta'ala menaati perintah-perintah Allah Ta'ala, menghormati orang-orang, dan membuat rencana-rencana yang tepat juga. Oke? Baik, jazakallah. Sebagai seorang Ahmadi, sampai sejauh mana saya harus dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan negara dan wilayah saya, dan sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap penampilan dan diri batin kita dapat diterima. Amalkan agamamu, rajin dalam salat, ingatlah perintah-perintah Allah Ta'ala, layani orang-orang, dan jaga kesopanan. Allah Ta'ala telah menetapkan perintah mengenakan hijab, yaitu untuk menutupi kepala dan wajah seseorang sampai tingkat tertentu. Bahkan jika seseorang membiarkan wajah mereka tidak tertutup demi kepentingan belajar, mereka tetap harus menutupi tubuh mereka dengan baik. Tetaplah teguh pada ajaran agama kalian. Selain itu, adat istiadat dan budaya wilayah tempat kalian tinggal sebenarnya apa itu? Jika itu menari di suatu festival di mana alat musik sedang dimainkan, tidak apa-apa untuk menonton jika seseorang pergi ke festival, namun adalah salah untuk ikut menari, karena itu bertentangan dengan agama kita. Rasulullah telah melarang para pengikutnya untuk menari dan menyanyi. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menari. Jangan ikut serta dalam norma-norma budaya semacam itu. Minum alkohol adalah bagian dari budaya mereka. Sekarang bahkan mereka sendiri telah mulai menyuarakan keberatan terhadapnya. Sekarang mereka mengatakan bahwa bahkan minum 1 gelas alkohol dalam sehari pun berbahaya. Penelitian tentang hal ini juga telah muncul. Dengan demikian, seseorang harus melindungi diri mereka dari ini dan tidak menyerah pada pengaruhnya. Adat istiadat, budaya, dan tradisi apapun yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak boleh diikuti. Kamu dapat mengadopsi tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Warga negara Swedia harus mengatakan bahwa kami adalah warga negara Swedia, kami setia kepada negara, kami siap mempersembahkan pengorbanan apapun untuk negara, dan kami berusaha untuk bekerja demi kemajuan negara. Inilah makna sejati dari menyerap diri
ke dalam budaya negara tersebut dan untuk mengkhidmati demi kemajuan negara mereka menjadi bagian dari budaya tidak berarti bahwa seseorang harus mempelajari aspek-aspek negatif dari budaya tersebut. Tidak ada salahnya mengikuti budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, akan ada juga hal-hal baik dalam tradisi mereka, oke? Kamu dapat mengikuti hal-hal tersebut. Ketika kamu melakukan hal baik, itu akan memiliki efek positif pada diri lahir dan batinmu. Dan karena kamu bertindak sesuai dengan ajaran Islam, kamu memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala di hatimu, kamu memiliki hasrat untuk melayani umat manusia, kamu memiliki akhlak yang baik, maka ini akan memiliki efek positif padamu, dan pada gilirannya, ini juga akan memiliki efek positif pada orang lain juga, dan tidak ada yang akan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang buruk. Mereka tidak akan mempertanyakan mengapa kamu tidak minum alkohol atau menari. Oke? Jazakallah Huzur. Pertanyaan saya adalah, ketika kami memperoleh pendidikan kami di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi di Pakistan, kami harus menghadapi penentangan karena menjadi Ahmadi. Dan sekarang di Swedia, sebagai seorang Muslim dan orang asing, terkadang sikap negatif dari orang-orang terhadap kami teramati. Dalam situasi seperti itu, terkadang perasaan muncul bahwa kami tidak memiliki tanah air. Huzur tercinta, bagaimana kita dapat mengubah perasaan tidak memiliki tanah air ini menjadi pemikiran yang positif? Jazakallah. Tidak ada yang putus asa dan berduka kecuali orang yang tidak memiliki pedang Tuhan. Oke? Tidak ada alasan untuk mengembangkan keputusasaan. Jika kamu memiliki iman kepada Allah Ta'ala, maka berdoalah kepadanya. Allah Ta'ala akan memperbaiki kondisimu. Bagaimanapun juga, ini tidak seperti di Pakistan, di mana para ulama mengatakan bahwa kamu tidak boleh mengumandangkan azan, tidak boleh salat, tidak boleh membaca Al-Quran, dan tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum. Jika kamu menyampaikan salam kepada seseorang di universitas, dia akan berbalik menentangmu dan bahkan menghukummu secara fisik karenanya. Di sini ada penentangan, tetapi itu adalah penentangan yang tersembunyi. Tidak ada yang menghentikanmu dari salat, atau dari membaca Al-Quran, atau dari mengumandangkan azan, atau dari membaca kalimat syahadat. Jadi ada kebebasan di sini sampai batas tertentu. Oleh karena itu, mencampurkan kedua hal tersebut dan menjadi bentuk begitu patah semangat dan putus asa, dalam bahasa Punjabi ini disebut sebagai pola pikir yang sangat lesu dan malas. Buanglah pola pikir seperti itu dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahwa keadaanmu telah membaik di sini. Selain itu, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tunjukkanlah akhlakmu yang baik kepada orang-orang, tampilkanlah teladan baikmu di hadapan orang-orang, berinteraksilah dengan orang-orang, sampaikanlah hal-hal yang baik kepada mereka, mereka akan tertarik kepadamu. Setelah menyaksikan perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan dengan cara ini, lingkunganmu akan berangsur-angsur membaik. Kamu akan memiliki lingkungan yang ramah, dan banyak gadis akan menjadi pendukungmu. Saya yakin bahwa ada banyak gadis di sini yang memiliki gadis-gadis Swedia lokal sebagai teman yang juga menganggap mereka baik. Mereka saling mengunjungi rumah satu sama lain. Saya juga mengenal beberapa dari mereka dan mereka memang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kembangkan dan pertahankanlah hubungan dengan cara ini dan keadaan dapat membaik. Dengan mengatakan bahwa kita seolah-olah tidak memiliki tanah air atau mengalami kesulitan besar, mencerminkan keputusasaan. Itu tidak pantas bagi seorang wanita yang beriman. Pertanyaan saya adalah, ketika jalur karir masa depan tampak tidak pasti, bagaimana kita sebagai pelajar dapat menjaga kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala? Mengapa jalur karir harus tampak tidak pasti? Entah kamu tidak tertarik pada bidang yang sedang kamu tekuni untuk berkarir, atau kamu tidak memiliki kepercayaan diri, atau kamu tidak bekerja cukup keras. Misalnya, jika seorang ingin belajar kedokteran tetapi tidak berusaha cukup keras untuk mendapatkan penerimaan di fakultas kedokteran, itu tidak benar. Faktanya adalah jika seseorang rajin bekerja dan memiliki tekad untuk menjadi sesuatu, maka hal itu akan terwujud. Ini adalah fakta bahwa jika setiap orang di seluruh dunia mencapai dan menjadi apapun yang mereka inginkan sesuai dengan rencana mereka, maka seluruh dunia akan bahagia dan tidak akan ada masalah apapun. Jadi, seseorang terkadang memilih karir tetapi mungkin tidak memiliki potensi untuk karir itu dan mungkin tidak memiliki bakat untuk karir itu. Seseorang mungkin tidak mampu belajar di bidang itu. Oleh karena itu, lebih baik membuat keputusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Seharusnya tidak terjadi bahwa seseorang berpikir bahwa sepupu saya, saudara laki-laki saya, atau teman-teman saya telah menjadi dokter, dan jadi saya juga harus menjadi dokter, atau bahwa kerabat tertentu saya telah menjadi insinyur, dan jadi saya harus menjadi insinyur, dan seterusnya. Renungkan apa minat Anda sendiri, pikirkan dengan hati-hati, dan pertimbangkan hal ini. Anda dapat memperoleh berbagai pendapat, Anda juga dapat berkonsultasi dengan guru Anda dapat bertanya kepada mereka, entah gurunya laki-laki atau perempuan, bahwa Anda mengajar saya, apa pendapat Anda tentang saya, bagaimana Anda menilai saya, dan mata pelajaran mana yang harus saya pelajari lebih lanjut.
dan kemudian belajarlah di bidang itu. Anda tidak seharusnya bertindak seperti kawanan domba. Jika misalnya orang tua Anda mengatakan bahwa Anda harus menjadi dokter, Anda harus menjadi guru atau pengacara atau menekuni bidang tertentu, sebaliknya tekuni apa yang menjadi minat Anda. Fikirkan untuk diri Anda sendiri dan mintalah nasihat dari guru Anda juga. Oleh karena itu, saya telah berkata kepada jemaat bahwa harus ada komite yang memberikan bimbingan kepada orang-orang dalam perencanaan karir sehingga mereka dapat membantu dalam menentukan apa yang mampu Anda lakukan dan apa bakat Anda. Berusahalah untuk bekerja sesuai dengan bakat Anda. Oke? Baik, Huzur. Tidak perlu berkecil hati. Setelah Anda memilih suatu mata pelajaran, maka bekerja keraslah dan Anda akan berhasil. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan kerja keras seseorang. Bekerja keraslah, berdoalah kepada Allah Ta'ala yang Maha Kuasa dan Anda akan berhasil. Oke? Baik, insya Allah, Huzur. Jazakallah. चलो फिर अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह Itulah hal-hal penting dari beberapa kegiatan Huzur tercinta selama minggu yang lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur berbicara mengenai ibadah Hadrat Masih Maud alaihi salam kepada Tuhan sesuai dengan teladan Rasulullah SAW. Huzur Ayyadahullah Aziz mengutip Hadrat Masih Maud alaihi salam yang menyatakan kecintaannya yang mendalam terhadap salat berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Menggambarkan keinginan tulus hati beliau berkenaan dengan salat berjamaah, Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah menyebutkan dalam sebuah pertemuan, kondisi kepala saya hari ini tidak baik lagi dan saya mengalami pusing, yaitu beliau menderita pusing yang datang dan pergi. Ketika waktu salat berjamaah tiba, fikiran datang kepada saya bahwa semua orang akan berdiri bersama dalam salat, sedangkan saya tidak akan berada di antara mereka. Artinya, orang-orang akan berkumpul untuk salat berjamaah dan saya tidak akan hadir di antara mereka. Ini mengisi saya dengan rasa penyesalan dan karena itu saya bangkit dan meskipun kondisi saya tidak stabil, saya pergi ke masjid. Alhasil saya berusaha untuk pergi ke masjid. Dan ini tidak terjadi hanya sekali, bahkan beberapa kali. Begitupun terjadi pada hari ini. Jadi dalam kondisi sakit pun, beliau senantiasa berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah.